Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ada satu saham yang potensial, yang valuasinya murah, kinerja bisnisnya bagus, dan dia bagi dividen dengan potensi dividen yield yang gede. Ya, jadi saham ini cocok nih buat kalian yang mau invest jangka panjang dan kalian mau dapat passive income rutin yang cukup besar dari saham. Ya, ini cocok nih buat kalian sahamnya. Nah, saham apakah ini? Tonton video ini sampai habis untuk kalian tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel ini. Terus selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek produk dan jasa digital Todopedia yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia untuk dapat extra benefit ya, kayak stock pick terupdate, video eksklusif, artikel premium, dan masih banyak lagi. Dan itu semua kalian bisa dapatkan dengan budget yang terjangkau setiap bulannya. Nah, untuk kalian join membership Todopedia, langsung aja masuk ke link yang ada di bawah kiri ya, bit.ly/join membership Todopedia. Di situ kalian join, nanti setelah kalian join, semua benefitnya itu kalian bisa dapatkan di channel page Todopedia, dan kalian masuk ke playlist yang namanya video khusus membership. Ya, di situ kalian bisa dapetin, kalian bisa download semua benefit dari membership Todopedia. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ada satu saham yang valuasinya murah, tapi kinerja bisnisnya bagus, dan dia ini bisa bagi dividen dengan potensi dividen yield yang gede. Nah, saham ini cocok nih ya buat teman-teman yang mau buy and hold untuk jangka panjang, ya, untuk beberapa tahun ke depan, dan kalian bisa dapat passive income rutin setiap tahunnya. Nah, saham yang gue maksud di sini adalah saham BBNI atau Bank BNI, ya, Bank Negara Indonesia. Per video ini dibuat tanggal 30 September 2025, BBNI ini ada di harga 4.100. Nah, di harga sekarang saham BBNI ini menurut gua ya, dia ini bisa kasih potensi keuntungan yang cukup besar untuk investornya untuk jangka panjang nih, untuk kedepannya. Nah, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Yaitu ada beberapa faktor. Ya, kita bahas satu persatu teman-teman ya. Faktor yang pertama itu adalah karena memang valuasinya murah dan dividennya gede. Ya, di mana BBNI di harga sekarang ini valuasinya ada di PER itu 7,3 kali dan PBV-nya 0,95 kali. Nah, ini valuasi yang murah teman-teman ya. Dengan PER-nya 7,3 kali, ya, itu gambaran kasarnya adalah BBNI ini, dia ini bisa kasih potensi balik modal itu dalam kurun waktu 7,3 tahun. Ya, jadi ketika kita invest di saham BBNI, ya, kita bisa dapat potensi balik modal itu dalam kurun waktu 7,3 tahun. Ini periode balik modal yang cukup cepat sebenarnya ya, 7,3 tahun. Dan itu juga belum termasuk kalau BBNI ini laba bersihnya itu bertumbuh. Kalau laba bersihnya BBNI bertumbuh, artinya periode balik modalnya akan lebih cepat lagi. Dan memang menurut gua untuk BBNI, untuk laba bersihnya ini kedepannya masih ada potensi pertumbuhan seiring dengan masih bertumbuhnya ekonomi Indonesia. Ya, jadi BBNI sebagai perbankan yang ada di Indonesia, ya, tentunya akan dipengaruhi dan didorong sama pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk pertumbuhannya. Dan untuk PBV-nya itu di 0,95 kali, artinya BBNI di harga sekarang itu di bawah nilai bukunya, teman-teman ya. Jadi dari segi valuasi overall ini dalam kondisi yang murah banget. Dan untuk dividennya, ya, kita bisa lihat di sini, dividen yield BBNI itu ada di 9,1%. Ya, jadi teman-teman bisa dapat return 9,1% ya per tahun dari saham BBNI. Yang mana ini dividen yield yang termasuk gede, teman-teman ya. Kalian bisa dapat potensi dividen itu konsisten setiap tahunnya itu 9% per tahun. Itu udah jauh lebih gede daripada return dari obligasi, return dari bunga deposito bank digital gitu ya. Itu masih lebih gede daripada investasi-investasi tersebut ya. Jadi dividen yieldnya BBNI ini menurut gue menarik gitu ya. Dan itu juga belum termasuk ya, BBNI ini bagi dividen itu dengan payout ratio 65%. Artinya masih ada sisa 35% dari labanya yang masih bisa dipakai untuk dia investasi untuk pengembangan bisnis gitu ya. Jadi dividen yield 9,1% itu belum termasuk potensi pertumbuhan, belum termasuk potensi pengembangan bisnis yang tentunya masih ada untuk kedepannya. Ya, jadi kalau misalnya BBNI dia masih punya potensi pertumbuhan, ya dividen yield 9,1% tentunya di masa depan itu masih bisa naik terus.
Ya, mungkin tahun ini 9,1%, tahun berikutnya 9,5 misalnya. Tahun berikutnya lagi 10%, tahun berikutnya lagi 11%, dan seterusnya kayak gitu. Jadi, tentunya BBNI ini ya, dengan dia masih nyisahin 35% laba, tentunya dia punya potensi untuk bisa investasi ya, untuk ngembangin bisnisnya. Dan dengan kayak gitu, potensi dividennya yang 9,1% ini masih bisa bertumbuh. Gitu ya. Nah, nggak cuman valuasinya murah dan dividennya gede, tapi BBNI ini juga punya track record pertumbuhan yang bagus, teman-teman ya. Dimana kita bisa lihat di sini teman-teman ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2024 itu trennya cenderung bertumbuh. Ya, untuk pertumbuhan revenue sama pertumbuhan net profit, trennya itu cenderung bertumbuh dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Meskipun memang di tahun 2020 sampai 2021 ini ada penurunan ya, karena efek dari pandemi COVID dan juga efek dari BNI yang ngelepas BNI Syariah untuk gabung jadi Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Gitu ya. Jadi karena dua faktor itu, di tahun 2020 sama 2021 revenue-nya BBNI ini ngalami penurunan, net profit juga sempat menurun drastis di tahun 2020 gitu ya. Tapi setelah itu, mulai dari tahun 2022 sampai 2024 itu dia bisa konsisten bertumbuh. Jadi sebenarnya manajemennya BBNI ini dia punya kemampuan, dia punya kapabilitas untuk terus numbuhin bisnisnya terus-menerus dari tahun ke tahun. Gitu ya. Nah, nggak cuma net profitnya yang bertumbuh, tapi kita lihat di bagian bawah untuk dividennya pun ikut bertumbuh ya, mengikuti pertumbuhan dari net profit. Nah, tapi dividennya ini nggak cuma bertumbuh ngikuti net profit doang, ya, tapi kalau teman-teman lihat di bagian dividen payout ratio, itu dividen payout rasionya tuh makin gede, teman-teman ya. Yang artinya manajemennya BNI ini dia semakin berkomitmen untuk dia kasih keuntungan yang besar untuk para pemegang saham. Gitu ya. Jadi memang dari sini kita bisa lihat teman-teman ya, dari dividen payout rasionya yang trennya naik ya, dan itu tentunya ngebuat dividen per share-nya itu naik 3 kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun dari 2019 sampai 2024 gitu ya. Ini artinya manajemennya BBNI ya, dia ini punya komitmen yang besar untuk dia kasih keuntungan yang gede dan makin lama makin gede untuk para investornya. Nah, nggak cuma revenue dan net profitnya aja yang bertumbuh, tapi BBNI ini juga terbukti dia ini mampu untuk terus ningkatin kinerja perbankannya. Di mana dari tahun 2019 sampai tahun 2025, ini tren pinjamannya atau loan-nya ini trennya konsisten bertumbuh. Ya, di tahun 2020 memang sempat menurun, tapi itu juga karena efek dari pandemi COVID. Setelah tahun 2020, ya, loan-nya ini bisa konsisten bertumbuh sampai tahun 2025. Ya, dan dengan loan-nya itu dia terus bertumbuh, artinya BBNI ke depannya dia bisa punya potensi untuk terus numbuhin pendapatan bunga. Dan kalau pendapatan bunga bertumbuh, ya, itu artinya laba bersihnya juga berpotensi untuk bertumbuh. Nah, nggak cuma loan-nya aja yang bertumbuh, tapi BBNI ini juga dia mampu untuk ngebuat kredit macet atau NPL-nya itu trennya makin lama makin kecil. Ya, kita bisa lihat nih di bagian paling bawah ya, NPL-nya dari tahun 2019 ya itu 2,3%, ya, sempat melonjak di tahun 2020 ya ke 4,3%, dan itu kita tahu karena memang efek dari pandemi COVID di mana banyak usaha yang tutup atau mungkin pendapatan sama labanya berkurang jauh gitu ya. Jadi kredit macetnya itu bertambah, tapi setelah dari tahun 2020 ya itu menurun terus teman-teman ya. Dari tahun 2020 sampai 2025 ini trennya konsisten menurun terus, dan bahkan di tahun 2025 itu NPL-nya udah lebih kecil daripada tahun 2019. Nah, ini artinya manajemennya BNI dia ini mampu untuk terus memperbaiki kualitas aset dari BNI. Mereka mampu untuk terus ningkatin kualitas aset dari BBNI sehingga untuk kredit macetnya bisa terus-menerus dikurangin, teman-teman ya. Jadi mereka bisa minimalisir resiko gagal bayar dari pinjaman yang mereka kasih ke nasabahnya. Nah, nggak cuma NPL-nya doang yang mengecil, ya, tapi dari segi casa rasio ini kualitasnya juga semakin lama semakin bagus. Di mana untuk persentasi casa rasionya dari tahun 2019 sampai 2025 ini makin lama makin gede, trennya naik terus. Nah, dengan casa rasionya naik terus, ini artinya BBNI ini porsi dana murahnya itu semakin besar dari semua dana simpanan yang dia punya. Nah, kalau dana murah atau dana yang bunganya kecil ini porsinya makin gede, tentunya itu bisa ngebuat BNI ini semakin lama semakin hemat beban bunga. Ya, jadi casa yang semakin lama semakin gede itu bagus karena bisa
ngebuat perbankan itu semakin lama semakin hemat beban bunga. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau kinerjanya BBNI, performanya BBNI ini terus meningkat dari 6 tahun terakhir. Ya, jadi manajemennya mampu untuk terus ningkatin kinerja perbankan dari BBNI dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Nah, terus dari segi digital banking, ya Wonder by BNI ini jadi sumber pertumbuhan dana murah untuk BBNI. Di mana kita bisa lihat di bagian kiri atas ya, savings account atau dana tabungannya BNI itu tumbuh 18% year on year. Nah, dana tabungan ini adalah dana murah atau dana casa. Nah, ini bisa tumbuh 18%, ya itu adalah kontribusi dari Wonder by BNI. Jadi, Wonder by BNI ini bisa ngebantu BBNI untuk dapat lebih banyak dana murah, dan tentunya ya dengan dia dapat lebih banyak dana murah itu juga bisa ngebantuin BBNI untuk semakin efisien dari segi beban bunga. Dan ini sesuatu yang normal menurut gue ya, karena kan memang dengan adanya Wonder by BNI, dengan dia punya fitur buka rekening secara online, tentu itu akan mendorong customer untuk dia buka rekening tabungan di Wonder by BNI. Gitu ya, dengan semakin banyak user yang punya rekening tabungan, semakin banyak user yang top up, tentunya itu bisa meningkatkan dana murah dari si BBNI. Nah, nggak cuma bisa ningkatin dana murah, tapi dengan adanya Wonder by BNI, dengan dia punya banyak fitur, punya banyak layanan keuangan, itu juga bisa numbuhin transaction value. Dan memang kita lihat di bagian bawah, transaction value-nya itu bisa bertumbuh 68% year on year. Ya, jadi terbukti Wonder by BNI ini juga bisa ningkatin pendapatan dari segi fee transaksi untuk BBNI. Dimana dengan transaction value-nya meningkat, tentunya itu juga bisa ningkatin pendapatan dari fee transaksi yang bisa diterima sama BBNI. Dan juga jumlah usernya BBNI ini meningkat teman-teman ya. Wonder by BNI ini jumlah usernya meningkat ya sampai sekitaran 8,6 kali lipat ya. Jadi dari setahun terakhir ya bertumbuh dari 1 juta pengguna jadi 8,6 juta pengguna, dan ini tentunya pertumbuhan yang masif banget. Gitu ya. Jadi Wonder by BNI ini, gue ngelihat ini bisa jadi katalis pertumbuhan jangka panjang untuk BBNI, di mana ini bisa ngebantuin BBNI untuk semakin hemat beban bunga, dan juga bisa numbuhin fee transaksi. Nah terus untuk prospek BBNI untuk kedepannya, yang bakalan jadi katalis pertumbuhan yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana sebagai perbankan yang ada di Indonesia, ya pertumbuhan pendapatan sama labanya BNI itu akan sangat dipengaruhi sama gimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terus juga untuk digital banking, Wonder by BNI ini akan jadi katalis pertumbuhan jangka panjang, di mana Wonder by BNI ini bisa ngebantuin BNI untuk dapetin tambahan dana murah, gitu ya, yang mana itu bisa ngebantu BNI untuk semakin hemat beban bunga. Plus, Wonder by BNI ini juga bisa jadi katalis pertumbuhan untuk pendapatan non bunga, ya baik itu pendapatan fee transaksi maupun pendapatan lain yang sifatnya non bunga. Terus juga suntikan dana deposit 55 triliun dari Pak Menteri Keuangan, Pak Purbayayudi, ini juga bisa mendorong adanya likuiditas, dan kalau misalnya dana simpanannya makin banyak, likuiditasnya makin besar, itu juga bisa mendorong pertumbuhan untuk pinjaman. Gitu ya. Dan untuk dividen BBNI, ya ini diprediksi masih akan cukup besar untuk dividen yield-nya dan berpotensi untuk meningkat juga. Nah, kenapa begitu? Karena Danantara sebagai induknya BBNI ini masih ditargetkan ya untuk terima dividen besar dari BUMN. Ya, jadi kemungkinan besar masih akan cukup besar dividennya dan masih akan terus meningkat seiring dengan laba BNI ini bertumbuh. Dan juga untuk Kopdes atau Koperasi Desa Merah Putih ini juga berpotensi untuk jadi sumber pertumbuhan pinjaman yang cukup besar untuk BBNI. Ya, karena dengan kayak gitu itu bisa mendorong kredit dari UMKM yang disalurkan BBNI ke Kopdes Merah Putih. Ya, ini bisa jadi sumber pertumbuhan pinjaman, yang mana kalau pinjaman bertumbuh artinya pendapatan bunga juga berpotensi untuk bertumbuh. Tapi di sisi lain itu juga sebenarnya bisa untuk menambah NPL. Ya, jadi sebenarnya ada dua sisi gitu ya. Positifnya adalah pinjamannya bertumbuh, pendapatan bunganya berpotensi tumbuh, tapi di sisi lain itu juga bisa berpotensi untuk menambah NPL karena ini kan kredit UMKM ya, yang mana tentunya kredit UMKM ini punya potensi gagal bayar yang cukup besar. Gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gini prospek untuk BNI di masa depan menurut gua masih punya potensi pertumbuhan, masih ada banyak faktor yang bisa mendorong potensi pertumbuhan. Ya, jadi
memang menurut gue untuk jangka panjang saham BBNI ini menurut gue layak untuk kita pertimbangin untuk kita buy. Nah sekarang kita bakalan hitung ya berapa harga wajar saham BBNI dan kita bakalan pakai metode discounted dividend model dan di sini kita pakai tools discounted dividend model fair value calculator. Nah, tools ini gue jual, jadi buat teman-teman yang minat untuk dapetin tools ini, untuk bisa mempermudah dan mempercepat kalian untuk ngitung harga wajar saham, ya kalian bisa klik link untuk dapetin tools ini di kanan atas. Oke? Yuk langsung aja kita hitung harga wajarnya. Nah, BBNI ini kita pertama itu ambil EPS terbaru ya, data EPS terbaru. Ya, BBNI EPS terbaru di 559. Kita masukin 559. Nah, tapi untuk EPS-nya ini kita mau pakai perhitungan tambahan. Ya, jadi perhitungannya ini adalah dengan kita itu memperhitungkan kalau BBNI ini kedepannya dia ini akan spin off saham Bank Syariah Indonesia atau BRIS yang dia pegang. Di mana BBNI ini pegang saham BRIS atau Bank BSI itu sekitaran 23% kepemilikan. Nah, dengan dia nanti spin off saham BRIS ya, dia itu akan mengalami penurunan laba teman-teman ya. Jadi EPS-nya juga akan menurun. Nah, di video sebelumnya yang ini nih yang gue bahas tentang spin off BRIS ya. Di sini gue udah bahas kalau untuk BBNI itu akan kehilangan laba sekitaran 7,5%. Ya, jadi kita langsung aja masukin ke perhitungannya ya 559 dikurang 7,5% nih. 7,5% kali 559. Kita dapat di sini EPS-nya 517 gitu ya. Next, untuk estimasi pertumbuhan untuk BBNI, ya kita pakai aja estimasi kalau BBNI ini ke depannya itu pertumbuhannya kurang lebih ya akan sama dengan pertumbuhan dia sebelumnya di kisaran 6,5% sampai 7%. Gitu ya. Jadi kita estimasi aja pertumbuhannya kurang lebih akan bertahan segitu. Ya. Nah, jadi kita untuk estimasi pertumbuhannya kita pakai estimasi sekitaran 6,5% aja untuk BBNI. Ya, next untuk final year price to earnings ya BBNI untuk PI rata-rata dia dari beberapa tahun terakhir itu ada di sekitaran 9 kali. Ya, jadi kita pakai aja asumsinya kalau PI untuk beberapa tahun ke depan itu setara dengan rata-rata PI yang sekarang yang ada di 9 kali. Gitu ya. Next untuk dividend payout ratio ya. Tahun ini BBNI ini dia naikin payout rasionya ya karena dia setor dividen yang gede ke Danantara. Dan memang Danantara, gue ngeliat kalau ke depannya Danantara ini masih akan butuh setoran dividen yang cukup besar dari BUMN untuk dia bisa pakai itu untuk investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Dan memang Danantara sendiri menargetkan dividen yang besar dari BUMN. Ya, jadi untuk BBNI prediksi gue ya untuk dividen payout rasionya masih akan gede gitu ya karena dia harus setor modal ke Danantara. Untuk tahun ini ya dia itu bagi dividen itu dengan payout ratio 65%. Ya, jadi kita pakai aja payout ratio sekitar 65%. Terakhir untuk desired return atau return yang kita mau dari BBNI, kita mau return 15% per tahun dari saham BBNI. Gitu ya. Kenapa 15%? Supaya kita bisa ngalahin return dari indeks IHSG. Gitu ya. Nah, di sini kita dapat teman-teman ya, di sini kita dapat untuk investasi 5 tahun yaitu harga wajarnya ada di 4.500 dan untuk investasi 10 tahun itu harga wajarnya ada di 4.400. Ya, jadi fair value-nya dengan kita memperhitungkan kalau BNI akan kehilangan BRIS, ya fair value saham BBNI yang terbaru itu ada di kisaran 4.400 sampai 4.500-an. Ya, di situ tuh range fair value-nya. Jadi BBNI di harga sekarang nih di 4.100 ini bisa dibilang masih sedikit under value. Gitu ya. Jadi itulah alasan kenapa menurut gua saham BBNI ini potensinya gede di mana dia under value ya artinya masih ada potensi upside ya ditambah juga potensi dividennya gede ditambah juga bisnisnya itu masih punya potensi untuk terus tumbuh. Jadi kombinasi dari ketiga hal itulah yang ngebuat gua berani bilang kalau saham BBNI ini dia punya potensi yang gede untuk jangka panjang. Oke, jadi itu dia saham potensial yang valuasinya murah, kinerja bisnisnya bagus, dan dia bagi dividen dengan yield yang gede. Nah, menurut kalian gimana nih untuk saham ini? Bagus nggak sih untuk investasi atau mungkin kalian punya pandangan lain? Nah, kalau misalnya kalian punya pandangan lain, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham ini. Jadi keputusan investasi itu ada di tangan kalian masing-masing. Dan setelah nonton video ini ya, jangan langsung hajar kanan, tapi balik lagi do your own research dulu sebelum kalian bikin keputusan untuk beli ataupun enggak. Gitu ya.
Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih subscribe ya untuk channel Todopedia supaya kedepannya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.